Tadi judulnya jangan selingkuhi Tuhan. Begitu kita dengar judulnya aja kita langsung seperti disambar hangus ya. Karena banyak kali kita punya selingkuhan beda-beda. Saya jalan-jalan, saya lihat tas aja saya udah selingkuh saudara ya. Belum lagi ada tulisan diskon ya. Saya ingat ya, waktu dulu ke Amerika, dulu sekali. Waktu ibu bersama Panglima, dulu masih ada Pak Agung. Ibu bilang kali ini trip kita gak terlalu menang, cuman lolos saja. Kenapa? Karena kita selingkuh semua saudara ya. Begitu lewat outlet saudara, itu gak 30%, gak 50%, 80% saudara ya. Saya gak tahu saya selingkuh dengan tas apa sama diskonnya. Tapi betapa sangat gampang kita itu passion dengan apapun yang kita sukai. Dan itu bukan Tuhan. Dan itulah pada waktu itulah kita berselingkuh dengan Tuhan. Saudara, boleh PPT-nya sedikit aja karena ini waktunya sudah selesai. Dan saya sangat bersyukur karena kita jarang banget dapat kelas khusus spesial cinta gitu. Saya udah doa jangan selesai sampai selesai udah. Tapi ya oke. Sedikit aja saya akan potong separoh. Tapi ada sebuah cinta yang dinantikan Tuhan, yang kita ini masih terus harus minta. Saya tahu sampai dia jemput yang kedua kali, jangan berhenti kita minta. Untuk ini digenapi. Satu sisi yang tadi Mem Ella katakan itu yang membuat kita latihan pada waktu kita bilang cinta, tapi kita gak mau latihan, itu namanya gombal. Cinta seperti apa sih yang dinantikan Tuhan? Sangat dalam, sangat banyak, sampai Panglima bilang saya tuh susah ngomongnya karena kompleks banget. Tapi ini dua hal. Di Mazmur 69 ayat 9. Ini nyanyian cinta Daud yang saudara udah sering denger. Dikatakan apa? Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tapi the message katakan, I love you more than I can say, because I'm madly in love with you. Saya sangat-sangat jatuh cinta kepadamu. They blame me for everything they dislike about you. Sampai Daud mengalami sebuah perjalanan dituduh, dicemooh, dihina, punya banyak haters. Tapi responnya adalah apa? Dia tetap terus ada dalam panggilannya. Dia gak berhenti perang. Dia gak berhenti untuk apa? Tiap pagi, tiap siang dan malam merenungkan dan bermazmur. Dia gak berhenti mencoba kembali untuk terus datang dan percaya kalau dia punya destiny pasti jadi. Sekalipun hari itu dia dijadikan penjahat oleh seluruh bangsa Israel. Tapi banyak kali kita baru aja diomongin sedikit, kita berhenti. Dan kita datang ke Tuhan dengan air mata, aku ingin mencintaimu. Tapi firman-Nya berkata, I love you more than I can say. Cinta itu bukan kata-kata, tapi lebih dari itu. Cinta itu bukan air mata nyanyian supaya kita dipuaskan, dibersihkan, dipulihkan. Itu bukan cinta. Itu kita minta Tuhan mencintai kita. Kalau kita baru datang ibadah dan kita berkata ini cintaku, itu gak cukup. Karena itu waktunya di mana Tuhan dengan seluruh airnya membersihkan dan mencintai kita, memulihkan kita, membuat kita tumbuh kembali dan hidup kembali. Tapi ketika kita keluar dari gereja, tapi ketika kita ada dalam saat paling gelap, tapi pada waktu kita ngelihat anak buah ataupun mungkin orang-orang yang kita cintai mencemooh kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau. I love you more than I can say. Amin. Inilah satu tingkat cinta
yang kita mau naiki bersama. Kalau saudara lihat perjalanan yang baru terjadi, saat paling ngagetin, paling bikin syok, kalau dunia bilang saat tergelap itu dunia orang mati, saudara. Karena itu gak bisa dibeli dan kembali. Apapun yang kau masih bisa bayar dan kembali, itu masih bisa ada harapan. Tapi kalau saudara beli dan gak bisa kembali, itu udah saat paling gelap. Itulah dunia orang mati. Tapi cinta itu membawa terang di tengah kegelapan. Sampai kematian pun tidak membuat orang itu menjadi gelap. Mereka bisa lihat bahwa lembah yang terkelam itu adalah tempat paling istimewa, momen untuk bisa menyatu dengan Tuhan. Amin. Jadi ini respon. Seberapa kita mau. Sekarang kita saya nggak lagi ngajarin cinta. Karena tadi kita belajar cinta dari pemimpin kita. Tapi saya pengen kita merenungkan cinta kita seberapa kadarnya. Emas itu nggak semua 24. Ada juga sekarang emas Bangkok, saudara ya. Apa sih namanya itu, ciming-ciming apa emas Cina gitu ya. Warnanya kuning meling gitu ya. Keratonnya emas banget. Tapi kadarnya paling nggak sampai 7%. Dan harganya murah banget. Tapi dia terlihat emas. Mungkin kita kelihatan penuh cinta. Saya mungkin kelihatan penuh cinta. Tapi ketika ujian gelap itu datang, di situ kadarnya ditentukan. Ternyata cinta ya kita gak seberapa, saudara. Dan sampai engkau begitu remuk dan memutuskan, aku berhenti berkata-kata cinta, tapi seret aku menjalani cinta ini. Aku gak mau berhenti sampai aku sampai ke hatimu. Aku gak mau kehilangan iman sampai aku lihat sungguh kegenapan. Aku gak mau kehilangan panggilan sampai aku ada dalam deru gelombang yang memanggil-manggil samudra raya yang bersautan. Jangan berhenti. Amin. Itulah kadar yang dinantikan Tuhan. Berapapun kadar saudara, itu gak pernah jadi masalah selagi kita memutuskan respon. Saudara, yang membuat bisa kuat adalah cinta. Pada waktu saudara difitnah, dituduh, dicemooh. Karena apa? Karena mereka tidak suka tentang dia. Saudara, dulu ya saya sangat terganggu dalam melayani. Pada waktu kita udah rasanya mengasihi, rasanya ya, padahal belum juga sih. Rasanya udah melakukan yang terbaik, tetap disalah mengerti. Pernah ya, pasti setiap kita mengalami itu. Masih gak percaya, masih punya pandangan negatif. Saudara, itu ya, masih mencemooh. Mencemooh itu pokoknya semua yang dikerjakan di belakang kita. Dan saya berpikir itu saya yang dicemooh. Lalu satu hari saya rasanya gitu capek juga liatnya. Kayaknya hilang cinta saya. Tapi satu kali Tuhan itu datang dan Tuhan tuh bilang gini, coba lihat hatimu. Sebenarnya waktu kamu dengar cemooh itu, kalau kamu sudah mengerjakan yang aku mau, sesungguhnya mereka mencemooh aku. Jangan terlalu dramatisir. Tadi bilang gitu ya. Jangan terlalu dramatisir sampai kamu perlu sedih, perlu melo, perlu capek. Gak perlu jadi peran utama. Pemeran utamanya Tuhan. Kamu cukup tinggal di dalam Tuhan. Gak usah lihat apapun, tatap mata Tuhan. Jadi Tuhan tuh bilang gini, kamu kan suka, siapa yang suka nonton film picisan ya, film Korea gitu ya. Saya suka, saudara. Itu saya selingkuh lama dengan itu, saudara ya. Dan sampai kadang-kadang saya sampai hari ini kalau lagi capek banget masih. Soalnya gini, ini Alkitab, ini film. Nah, saudara lebih semangat mana ya? Kadangkala jujur, kita lebih semangat yang picisan. Karena kadar kita emang gak seberapa. Jadi waktu paling capek gitu ya, pasti ini butuh ya. Salah nggak salah.
Tapi ya itu kadar. Kalau waktu kita nonton, waktu kita jalan-jalan, waktu kita makan, kita masih bisa ketemu Tuhan, itu gak apa-apa. Tapi kalau kita tenggelam dalam dunia itu sampai selesai nonton film Korea dan kesimpulannya gini, kok aku gak bisa ya terima ketemu orang kayak gini. Nah itu selingkuh saudara ya. Jadi endingnya, responnya, cara saya tuh belajar waktu saya dengar ibu suka nonton. Tapi setelah itu ditanya, kamu lihat apa? Kamu belajar apa? Apa yang kamu ngerti tentang hati Tuhan? Dan pada waktu saya mulai, udah deh saya harus berubah nih, saya mulai praktekkan semua itu saudara. Itu bikin saya nonton itu berbeda value-nya. Cinta saya bangkit, tapi saya jadi gak terlalu menyukai itu gitu. Jadi gak ada satu episode pun yang, satu film tuh yang saya selesain tuh gak ada saudara. Begitu seri ketiga udah gak seru saudara ya. Karena cintanya bertumbuh bersama Tuhan membuat itu semua berbeda. Next. Mazmur 69 ayat 6. Masih di Mazmur 69 ayat 9. Kalau tadi dari The Message, ini dari King James. Beberapa orang yang mencintai kebenaran, mereka suka dengan King James karena King James itu akurat katanya. Dikatakan itu bukan soal tentang sekedar cinta loh, tapi for the seal of tin house, rumahmu ya. Tin house itu bukan rumah kecil ya saudara ya. Tain abatin itu rumahmu, rumahnya Tuhan. Ya, dikatakan has had ya, had itu terus sudah terjadi. Eaten me up, memakan habis aku. Zeal ini kalau bahasa Inggrisnya artinya semangat. Semangat yang memakan habis aku. Semangat yang memenuhi seluruh tubuh jiwa rohku. Kalau tadi kita dengar dari tadi kelas cinta, itu ada sebuah gelombang yang memakan dan memenuhi. Bisa saudara rasain? Itu namanya zeal. Dan dikatakan bahkan ya, and reproach just of them, itu artinya mocking mereka, tuduhan mereka, itu jatuh ke atasku, gak masalah. Aku tetap semangat. Cemoohan orang gak masalah, aku tetap semangat. Berapa banyak kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi semangat kita pudar. Itu gak cinta. Jadi ini saya bukan kelas cinta ya, tapi kita ngecek diri kita. Amin. Kadarnya harus pada akhirnya seperti yang dinantikan Tuhan. Dan kemudian saudara, berapa banyak kalau misalnya saudara setelah pulang pelayanan dan ternyata saudara namamu gak mau muncul, ting. Ih, Ajeng hebat ya kemarin. Waktu di mana itu Ajeng terakhir pergi ya? Misalnya gak kesebut padahal melakukan paling banyak, menyelesaikan paling bagus, tapi gak ada ting gitu ya. Itu langsung drop. Rasanya kok kayak gak terlalu diinginkan ya, antara arahnya ke situ. Itu belum mencintai Tuhan. Amin. Tadi dari kelas cinta, sebegitu takaran kadarnya itu dalam banget saudara. Itu rasanya kita kayak dipotong, dilaser saudara. Kenapa? Karena gak ada gitu. Terus setelah dipotong-potong gak bersisa ternyata. Gak ada sedikit pun atau 50% pun gitu ya, yang seperti itu. Tapi kalau saudara diantara saudara sudah seperti itu, puji nama Tuhan. Paling gak kuota nilai mempelai kita lumayan saudara ya. Dan tetap PPT-nya aja. Dikatakan kata asli dari menghanguskan aku itu eaten me up. Artinya apa? Memakan dari api. Ada sebuah percikan mata api. Jadi di tengah tadi ya, kayak Panglima bilang, dimaki Tuhan, bisa melihat api cinta Tuhan. Saya sampai hari ini, yang membuat saya disiplin untuk terus setiap kali saya mulai lemah dan saya akan terus menguatkan ikat pinggang,
Itu kan perlu mendisiplinkan diri, kayak tadi dikotbahin dari Mem-El. Itu apa? Satu hari saya ditegur. Ada saya, ada suami saya. Dan saya jawab, saudara, alasannya kenapa saya berbuat itu. Dan tiba-tiba saya digebrak, jebret gitu. Berhenti buat alasan. Dan serangkaian hardikan, kamu manja. Dan hari itu, kalau mungkin ya buat secara mata itu bisa bikin kaget, drop, enggak. Saya rekam kejadian itu. Dan setiap kali saya mulai rasanya drop, saya ulang lagi kejadian itu. Dan saya bilang, berhenti buat alasan. Kamu manja, kamu gak tahu diri. Sudah banyak yang Tuhan berikan, tapi sedikit ujian, kamu memilih marah. Kamu memilih sedih. Saya juga pemarah, kita punya masalah yang sama. Masalahnya Bu Ella itu cuman marah, tapi dia gak tukang selingkuh, saudara ya. Lihat kan caranya, lihat baju aja langsung disetel. Gak boleh, ini mempelai bunga putih, saudara ya. Tapi kalau saya itu, kalau gak Tuhan, kalau gak disiplinin diri, saya sangat mudah menikmati. Makanan aja kita bisa selingkuh, ya kan saudara ya. Kenapa? Ada Alkitab, ada makanan. Mana lebih saudara semangat? Ayo jujur. Jangan bilang enggak ya. Ada uang ya misalnya. Enggak usah deh 50 juta, 500 juta, 5 miliar. 5 juta sama Alkitab. Ayo. Besok Senin yang datang mempelai dapat 5 juta. Saya rasa 2 kali lipat jumlahnya. Yang gak mempelai juga bilang, sebenarnya saya panggilannya mempelai loh Bu, gitu. Kenapa? Gairahnya yang memakan habis hidupnya dan kadarnya belum sesungguhnya Tuhan. Jujur, ini kita gak khotbah ya, kita mohon ampun lah sama Bapa, Putra, Roh Kudus, saudara, supaya dengan pertolongannya, anugerahnya, kadar kita dinaikkan. Jadilah kita orang yang dinantikan. Kenapa Tuhan paling menantikan cintanya Daud? Bahkan sampai Daud gak ada pun, sampai Daud udah ada di surga loh sama Tuhan, Tuhan tetap kangen sama cintanya Daud waktu dia numpang di dunia. Karena cuman pada waktu kamu di dunia, kamu bisa menghasilkan cinta begitu rupa. Karena di sini ada kegelapan dan kamu yang membawa terang, kau saudara yang membawa terang karena cinta. Karena di surga udah gak ada kegelapan. Catatan cinta kita di surga ditentukan pada waktu kita numpang di tempat ini. Di dunia, ingat ya, selalu pakai kata numpang di dunia, supaya pada waktu engkau melihat maut, saudara tidak takut. Pada waktu saudara melihat badai, saudara tidak takut. Karena ini cuma numpang. Yang sungguh-sungguh film ini akan berakhir pada waktu di surga nanti. Tuhan datang jemput kita. Tuhan, sekalipun Daud setiap hari nyembah di surga, dia terus ngomong, aku merindukan kemah Daud. Kenapa? Karena di tengah sakit penyakit ada sebuah gelombang penyembuhan yang menghembuskan, yang menghancurkan gelombang kesakitan. Jadi ini reward saudara nanti seberapa mempelainya di surga ditentukan di sini. Mari kita buat nyanyian cinta bersama, amin. Jangan menyerah. Segelap apapun, saudara bawa gelombang terang. Dan dikatakan, semangat dari manusia kepada Tuhan, dan Tuhan kepada manusia. Kadar cinta yang dewasa itu bukan membangkitkan cintamu aja kepada Tuhan, tapi sampai kepada cintanya Tuhan kepada saudara. Jadi ada saudara tiba-tiba seluruh aura dimanapun saudara berada berubah. Saudara pernah gak kita ibadah nih ya, misalnya gak ada beberapa orang, terutama misalnya ibu gitu, atau beberapa orang, dan kemudian rasanya berubah, beda gitu, anyep. Begitu 2-3 orang ada, itu kayaknya gelombangnya berbeda. Bisa lihat? Itulah gelombang yang bisa berkuasa mengalirkan yang dari surga lebih daripada jasmani. Bahkan ribuan orang menemani saudara gak bisa masuk kepada hati yang paling dalam.
Cukup satu orang bawa gelombang cinta, hati yang gelap itu langsung terang, langsung pulih. Itulah gelombang. Ke situ nanti kita mau dibawa. Bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk kita semua. Amin. Cinta yang sampai seperti itu, gelombangnya mengubah semua atmosfer. Saya belum, saudara juga belum, tapi kita bertekad. Amin. Jangan menyerah. Dan dikatakan itu adalah seperti kemarahan laki-laki yang melawan musuh. Gak ada orang bilang jatuh cinta sama Tuhan lalu perang dia males. Gak ada. Lihat musuh, lihat bencana alam, dan dia biasa aja. Berapa banyak dari kita, berapa jumlah kematian di Turki? Saya mau tanya sama ibu bangsa-bangsa, berapa? Udah ratusan, 120.000. Saya gak tahu deh. Tapi waktu saudara lihat cuplikan itu, berapa banyak dari antara kita getar hati kita? Atau kita merasa biasa aja karena itu jauh. Kalau ada hati Tuhan, ini hati bergetar. Karena marah, kenapa maut kamu bisa ambil segitu nyawa? Kenapa maut kamu bisa ambil segitu orang? Saya waktu pertama kali lihat, aduh, Turki hancur. Jerit sih, tapi gak bergetar. Dan waktu saya bilang, Tuhan, hati saya kok gak bergetar? Padahal kaki ini baru nginjek Turki. Dan saya minta ampun, saya bilang, Tuhan hidupin sel cinta saya. Day by day kita harus minta kok sel cinta kita dihidupkan. Betapa mudah kita tidak berbelas kasihan yang sama dengan hati Bapa. Saudara, kalau kita punya kemarahan sama iblis, itulah cinta. Kalau saudara lihat iblis ngancurin pulau A, pulau B biasa, itu belum zeal. Itu belum semangat dan cinta yang berapi. Dan dikatakan cemburu. Banyak kita iri hati, itu beda sama cemburu, saudara ya. Kasih itu tidak iri, kasih itu tidak cemburu. Cemburu yang berbeda. Tapi cemburu, pada waktu kita lihat jiwa-jiwa diambil, ada sebuah kecemburuan yang Tuhan punya dalam hidup kita. Bayangin saudara, buat supaya gak pakai baju seksi aja diizinin gendut, saudara ya. Saya setuju sih dengan itu. Saya itu ya sampai gak pernah ada reuni-reunian, saudara ya. Mau ngapain, malu, ntar ditanyain, kok berubah sih gitu ya. Tapi itu apa? Cemburunya Tuhan dalam hidup saya. Dipisahkan sedemikian rupa. Biar jadi dulu yang Tuhan mau. Tapi saya mau katakan di dalam nama Yesus, sekarang wisdom, pengertian sudah ada pada kita, ya kan? Ini tahunnya kita hidup sehat, saudara ya. Oke, karena di sini hati-hati ngomong salah nanti kekal, saudara ya. Jadi tahun ini itu nggak dipisahin dengan cara lemak ya. Tapi lemak itu sudah dibakar ya. Kembalikan kepada Tuhan. Next. Dan dikatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Menghanguskan, eaten me up itu dikatakan memakan api. Terus menghancurkan sampar dan kekeringan. Jadi saudara jangan bingung ya, kok Mahanaim itu gak cinta ya, gak memenuhi kebutuhan cinta kita, tapi suruh perang terus. Saudara lagi diajarin cinta level tinggi, seperti kebenaran. Pada waktu engkau punya cinta, kita gak akan berdiam. Ketika kita lihat keluarga kita hancur, dimakan sampar, kita pasti berdiri dan kita hardik semua sampar. Karena engkau mencintai keluargamu, betul bukan? Begitu juga pada waktu cinta kita dewasa, kita bisa rasain apa yang Bapa rasa. Dia gak cuma cinta sama keluarga kita, dia cinta sama keluarganya yang adalah di seluruh dunia. Dan dikatakan memusnahkan yang daging, eaten me up. Memusnahkan yang daging, yang tadi dikatakan Mem Ella, kuduslah, latihan. Lalu memberi makan, gak cukup. Saudara datang, nangis-nangis dan berpikir udah punya cinta, tapi di belakang meja saudara ngomongin orang, saudara kita ngelakuin hal yang gak bagus. Gak mungkin.
Cinta nggak kayak gitu, itu penyesatan saudara. Berapa banyak tadi ibu bilang karena tidak berzina, tapi dia suka berontak dan dia berpikir punya cinta. Gak mungkin. Mari kita lihat. Saya belajar, saudara belajar. Dikatakan memberi makan. Memberi makan itu bukan cuman kelihatan bergerak dan turun di jalan bagi 10.000 nasi bungkus saudara. Tapi pada waktu saudara melihat orang yang mungkin butuh maafmu sekali lagi dan kita gak beri makan dengan maaf. Memberi makan itu gak cukup kelihatannya berkegiatan, tapi pada waktu gak ada orang, bukankah kita harus juga memberi makanan bagi Tuhan? Pada waktu kita apa? Kita nyanyi, nyembah, bukan supaya orang lihat, tapi karena kita kangen, itu memberi makan buat Tuhan. Itulah cinta. Day and night. Waktu kita di mobil yang direnungin apa? Itulah saat kita memberi makan. Kalau yang kita renungkan adalah, tuh Tuhan hatiku sakit ya, terus arahnya begini, iya memang gak ada yang mencintai aku, itu kita memberi makan jiwa kita. Tapi Tuhan kok sakit ya saya diginin. Tapi diakhiri dengan, oh kayak gini ya rasa hatimu Tuhan pada waktu aku melakukan ini kepadamu. Yang kita renungkan adalah kebutuhan Tuhan. Rupanya sakitnya kayak gini pada waktu aku mencurigai engkau. Emang sih dia curiga sama aku, tapi berapa banyak aku juga sering curiga sama kamu. Jadi fokus kita gak sama dia, fokus kita sama Tuhan. Itu akan membuat kita bertumbuh menjadi cinta yang dewasa. Itulah kekudusan dan pengertian. Jadi sakit kayak apa, langsung dibawa ke Tuhan, dikuduskan. Jadikan itu engkau merasakan hati Tuhan, amin. Dan itulah yang membuat kita sampai pada tujuan. Dan dikatakan ada kebijaksanaan dan disertai rasa cukup. Kalau saudara gak merasa cukup dengan gajimu 1 juta, itu bukan cinta. Tapi waktu 1.500.000 misalnya ya saudara punya, saudara bilang, aku hidup gak pernah karena uang ini. Aku hidup bukan karena upah. Aku kerja juga bukan karena gaji. Tapi aku hidup dari setiap perkataan iman, di mana uang ini bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Itulah cinta yang Tuhan nantikan. Mari kita sama-sama belajar. Kita ini lomba saudara. Kita ini lomba. Bahkan sama siapapun yang paling hebat, kita masih berlomba. Kalau dia menang, kita bersuka cita. Kalau dia kalah, kita menopang dan mendoakan. Itulah perlombaan yang benar. Bukan bersaing, tapi kita ayo siapa cepet-cepetan. Semangat, zeal, semangat, semangat, semangat. Mari sama-sama katakan, semangat. Aku hidup semangat karena Tuhan. Buat saudara yang rasanya udah doa gak ada rasa, nyembah gak ada rasa, bilang, aku punya zeal, semangat cintanya Tuhan. Next. Ketika Tuhan eaten me up, maka aku dan Tuhan menjadi satu tubuh. Kan tadi dibilang makan to man dalam mimpi loh ya. Itu bukan penglihatan saudara. Kebanyakan saudara, kami pun ya pada lebih suka dapat mimpi daripada penglihatan. Saya wah kalau mimpi ini udah confirm nih gitu ya. Kalau melihatan kan saya mesti uji, saya mesti tanya, konfirmasi ya kan. Jangan sampai jadi punya nabi tapi jadi nabi palsu ya kan. Menyuarakan hati jiwa bukan hati Tuhan. Cirinya apa saudara menyuarakan hati Tuhan apa jiwa? Kalau saudara ditolak, saudara gak perlu sakit. Yang disuarakan Tuhan bukan jiwa. Kenapa jiwamu yang jadi sakit? Pelayananmu ditolak. Kalau kita melayani Tuhan, pelayanan kita ditolak. Mereka menolak Tuhan. Kenapa kita yang sakit? Kalau kita masih sakit berarti kita mesti beresin. Artinya kita melayani untuk kita dimuliakan, bukan memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan apapun kita masih sakit, saya ngomong sama diri saya saudara, kalau kamu masih sakit, artinya kamu tidak kerjakan buat Tuhan. Kan dikatakan mereka mencemooh karena dia, karena mereka tidak menyukai dia. Kalau memang dia ada di dalamku, yang mereka cemoohkan bukan aku, tapi dia. Biar dia yang jadi hakimnya. Amin. Dan dikatakan maka
aku dan Tuhan. Kalau Tuhan eaten up kita, makan kita. Dan kalau kita makan apa yang Tuhan sodorkan, seperti yang Tuhan hampiri Bu Ella dalam mimpi, makan tuh men. Kenapa? Karena kalau Tuhan bilang makan saya, bingung gimana cara makannya Tuhan ya. Makan tumen. Tumen itu isi perjanjian Tuhan dan dirinya sendiri, darahnya sendiri yang dia curahin. Makan tumen, makan perjamuan, eaten me up, kata Tuhan. Kenapa? Supaya jadi satu tubuh yang gak mampu bisa dimampuin. Satu gelombang. Bukan cuma satu tubuh. Waktu Yesus mati, dia bawa gelombang keselamatan di seluruh bumi yang gak pernah berakhir. Gelombang itu terus berjalan sampai dia datang kembali. Gelombang keselamatan Tuhan tidak pernah berhenti. Artinya saudara dan Tuhan terus berjalan bersama-sama sampai semua cintanya menggenapi panggilanmu di dalam Tuhan. Amin.